Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik dari Budep 02093 02094 Pangkalan SMA Negeri 5 Madiun, Pangkalan Diponegoro RA Kartini. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Kak Gito Sutrisno dari Partai Cabang Kota Madiun. Baik adik-adik, untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sesuatu tentang eksistensi gerakan pramuka. Sebagaimana kita ketahui, adik-adik, pada masa sekarang banyak opini atau kenyataan yang terkait dengan kegiatan kepramukaan. Kegiatan pramuka, banyak opini yang berkembang di masyarakat, kurang semarak, hanya seremonial saja, monoton, kurang banyak menyentuh kepentingan masyarakat, kurang popularitasnya. Kemudian yang terkait dengan ekskul pramuka, ya, seakan-akan hidup segan mati tak mau, ada dan tiada. Kelihatannya ada tetapi tidak ada, kelihatannya tidak ada tetapi ada. Sebagai ujung tombak kegiatan kepramukaan, Pangkalan Gugus Depan banyak yang adem ayem, seakan-akan tiarap. Gugus Depan yang semula terlihat beken, tidak terdengar suaranya. Satuan karya hampir hilang dari peredaran. Kemudian masih terkait dengan ekskul pramuka di Gugus Depan atau di Pangkalan sekolah, hanya ada kalau ada guru PPL saja. Tidak menarik, monoton, membosankan, tidak ada pembinaan, dan peminatnya sedikit. Saya kira hal-hal ini adalah suatu opini atau kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Pertanyaannya adalah, apakah gerakan pramuka masih diperlukan? Itu satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama, kita renungkan bersama, kita ulas bersama. Baik adik-adik, menurut Anda dengan adanya opini dan kenyataan yang telah kita bahas di depan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya pramuka tetap menarik? Kita perlu kembali melihat gerakan pramuka. Apa sih tujuan dibentuknya gerakan pramuka? Gerakan pramuka bertujuan membentuk agar setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Dari tujuan gerakan pramuka tadi, adik-adik, kita juga perlu kembali mereview, melihat kembali tentang visi gerakan pramuka, yang mana sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka. Visi dari gerakan pramuka adalah sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah generasi muda di Indonesia.
Untuk mewujudkan visi tersebut, adik-adik, dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yang merupakan misi dari Gerakan Pramuka. Yang pertama, mempramukakan kaum muda berlandaskan IMTAK serta selalu mengikuti perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kepramukaan. Baik adik-adik, kalau kita melihat dari tujuan serta visi dan misi dari Gerakan Pramuka, kalau ini kita laksanakan dengan benar, dengan baik, saya yakin opini-opini dan tantangan kenyataan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkup sekolah kita, ini akan bisa terjawab. Adik-adik, sebagai bagian daripada Gerakan Pramuka, yang mana sesuai dengan penjenjangan pembinaan peserta didik di Gerakan Pramuka di usia 16 sampai dengan 20 tahun, maka dikategorikan sebagai pramuka penegak. Pembinaan pramuka penegak tidak hanya melulu di gugus depan, karena juga bisa dilakukan di satuan karya dan di kuartir, baik itu kuartir ranting maupun kuartir cabang, yang mana pola pembinaan pramuka penegak ini menerapkan atau bersandingkan pada sistem AMONG. Bagaimana sistem AMONG? Adik-adik penegak sebagai bagian dari generasi muda, kaum muda yang beranjak kepada dewasa, maka dalam pola pembinaannya, peran pembina ini tidak dominan. Peran pembina adalah hanya sebagai penanggung jawab, sebagai konsultan, sebagai tempat untuk mencurahkan gagasan, meminta pertimbangan, sehingga adik-adik pramuka penegak di sini dilatih kemandirian, yang mana pembinaannya dilakukan melalui sistem atau prinsip yang dinamakan Tribina, yaitu bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat, dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Baik, adik-adik, kita ulas wadah pembinaan di gugus depan. Dimulai dari satuan Hambalan Penegak. Saya kira adik-adik sudah tidak asing. Hambalan Penegak, kemudian ada yang namanya Sangga, ada yang namanya Sangga Kerja. Kegiatan-kegiatan pembinaan ini dilakukan dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dengan di bawah tanggung jawab kakak pembina. Saya kira untuk wadah pembinaan di gugus depan, saya kira ini sudah banyak diulas, banyak kalian lakukan di bawah bimbingan dari kakak-kakak pembina. Kita lanjut ke wadah pembinaan yang ada di luar gugus depan. Jadi saatnya adik-adik penegak tidak hanya berkutat di dalam rumah tangga ambalannya sendiri, tapi juga perlu menggali pengalaman, menggali pengetahuan, menyalurkan minat, mengembangkan bakat,
di luar dari gugus depan. Bagaimana caranya? Adik-adik dengan bergabung di Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Jadi Satuan Karya Pramuka itu apa? Atau SAKA itu? Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Sebagai wadah untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, menimba pengalaman, pengetahuan, ada banyak SAKA yang bisa adik-adik ikuti. Di antaranya SAKA Bayangkara, SAKA Dirgantara, SAKA Wanabakti, SAKA Bahari, SAKA Dirgantara, SAKA Kartika, SAKA Bakti Usada, SAKA Widya Bakti, Widya Budaya Bakti, SAKA Pariwisata, SAKA Bencana, SAKA Taruna Bumi, dan SAKA Kalpataru. Saya kira untuk yang ada di Kota Madiun ini, untuk SAKA Widya Bakti Budaya Bakti masih dalam proses pembentukan. Kemudian juga termasuk SAKA Pariwisata. Terus sementara memang belum ada di Kota Madiun. Nah, yang ada beberapa tadi, adik-adik bisa mengembangkan minat, mengembangkan bakat, mengembangkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan yang adik-adik minati. Apa itu SAKA Bayangkara? SAKA Bayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, pengalaman pramuka penegak, menjadi masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan, kebayangkaraan, lingkungan lokal maupun internasional. SAKA Bayangkara ini dibina oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia. Berikutnya adalah SAKA Dirgantara. Sebagai wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna bagi diri, pribadi, keluarga, lingkungan, serta dapat dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan. Banyak sekali adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya minat di bidang kedirgantaraan, SAKA Dirgantara ini dibina oleh TNI Angkatan Udara. Nah, kalau di Madiun pembinaannya ada di bawah kewenangan dari Lanut Iswayudi. Jadi adik-adik anggota Dirgantara kita juga sering ini berkegiatan di sana, bahkan pernah juga diajak naik pesawat. Nah, ini adik punya pengalaman ya. Berikutnya Satuan Karya Pramuka Wanabakti. Sebagai wadah yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, serta menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Lingkup materi yang dipelajari di sana: pengelolaan hutan, pemeliharaan hutan dan sumber daya alam, penyelamatan hutan dan lingkungan hidup, dan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat. Satuan Karya Wanabakti dibina oleh Dinas Kehutanan dan bekerja sama dengan perhutani. Banyak pengalaman yang bisa kita kembangkan di sana, ya. Mulai dari pembibitan, penanaman, ya, pemanfaatan hasil hutan, dan sebagainya.
Termasuk juga di Satuan Karya Wanobakti ini bagi adik-adik yang punya hobi mendaki juga diwadahi di sana. Ya. Kemudian berikutnya adalah Satuan Karya Pramuka Bahari. Sebagai wadah pembinaan bagi pramuka menyelenggarakan kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian, termasuk laut dan perairan dalam. Saka Bahari merupakan satuan karya yang membidangi bidang kelautan. Tentunya ini adalah di bawah pembinaan institusi TNI Angkatan Laut. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana, ya, terutama kegiatan yang terkait dengan kehidupan di Nusantara ini. Kita juga ingat bahwasanya ada pepatah yang mengatakan kakek moyang kita adalah atau nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Makanya dan sebagian besar wilayah Nusantara kita ini terdiri dari laut. Oleh karena itu juga merupakan satu wadah pembinaan bagi pramuka penegak yang menarik dan menantang. Berikutnya adalah Saka Wirakartika. Ini sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat. Sebagaimana lingkup kegiatannya, Saka Wirakartika ini ada di bawah binaan daripada TNI Angkatan Darat. Nah, untuk yang ada di Kolonel Kota Madiun, pangkalannya ada di Batalion 501. Sehingga adik yang berminat bisa bergabung dengan kakak-kakak yang ada di sana. Selanjutnya, Saka Bakti Husada sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membaktikan diri pada masyarakat dalam bidang kesehatan. Karena itu, untuk Saka Bakti Husada ini tentunya dibina dari Dinas Kesehatan. Banyak sekali yang dipelajari di sana, ya, beberapa tentang bagaimana kita bisa membantu ketika kita menjumpai orang yang sakit, ya, apalagi di masa pandemi COVID ini. Peran dari Saka Bakti Husada sangat-sangat eksis sekali. Ya. Berikutnya, Saka Kalpataru. Saka Kalpataru ini sebagai wadah bagi teman-teman pramuka, ya, bagi generasi muda yang cinta lingkungan hidup, ya, menekankan pada isu lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim, konservasi, keanekaragaman hayati, sehingga tujuan akhir Saka Kalpataru adalah membentuk generasi muda yang ramah pada lingkungan hidup. Saka Kalpataru ini adik-adik biasanya kalau kita di sekolah kita ini sangat-sangat terkait sekali dengan kegiatan adiwiyata dan juga pada kegiatan gugus depan ramah lingkungan. Kita berorientasi pada lingkungan hidup. Bagaimana kita peduli pada lingkungan kita. Nah, bagaimana kita mengelola sampah, ya, dan seterusnya. Sebagai negara yang agraris di Indonesia, maka pemerintah atau Partai Nasional
juga membentuk satuan karya yang disebut dengan Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan agar dapat melaksanakan kegiatan nyata yang produktif dan bermanfaat dan mendukung bidang pertanian. Tentu saja lingkupnya tidak hanya pertanian tapi juga peternakan, perikanan. Ini sebagai lingkup kegiatan Saka Taruna Bumi. Next, berikutnya adalah dari Saka Kencana. Jadi tahu kan Saka Kencana? Saka dari keluarga berencana. Merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, ini terutama adik-adik ini sebagai adik-adik yang beranjak dari usia muda ke remaja ke dewasa. Ini juga merupakan satu hal yang menantang untuk dipelajari, untuk diikuti. Ya. Next, berikutnya adalah Saka Pariwisata. Saka Pariwisata ini membidangi kepariwisataan, ya, membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan pariwisata. Banyak yang dipelajari di sana, bagaimana mengembangkan termasuk kuliner, termasuk bagaimana menjadi seorang guide, bagaimana kita berperan di bidang pariwisata. Ini termasuk lingkup kegiatan dari Saka Pariwisata. Yang terakhir adalah Saka Widya Budaya Bakti. Sebagai wadah pendidikan dan pembinaan bagi pramuka, penegak, dan pramuka pendekar untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang dan teknologi serta keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga dapat menjadi bekal bagi kehidupan untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya untuk kegiatan wadah kegiatan di kuartir. Ada di tingkat kuartir ranting, namanya Dewan Kerja Ranting. Kalau di tingkat cabang disebut dengan Dewan Kerja Cabang. Kalau di tingkat daerah, Dewan Kerja Daerah. Di tingkat kuartir nasional namanya Dewan Kerja Nasional. Dewan Kerja ini secara ex officio adalah sebagai andalan kuartir cabang. Jadi kegiatan-kegiatan di lingkup kuartir itu direncanakan dari teman-teman Dewan Kerja, dilaksanakan oleh teman-teman Dewan Kerja, diperuntukkan untuk kakak-kakak atau teman-teman penegak dan pandega. Ini sebagai wadah pembinaan di tingkat kuartir yang dilakukan oleh kuartir, dilakukan oleh pimpinan kuartir untuk belajar menjadi seorang pemimpin, ya, belajar menjadi seorang perencana, pelaksana. Dan anggota Dewan Kerja Cabang dipilih dalam satu forum yang namanya Musyawarah Penegak Pandega Putri Putra, yang dilaksanakan sesuai dengan masa bakti kuartir, yaitu setiap 5 tahun. Dari siapa? Dari teman-teman penegak pandega yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian wadah pembinaan di kuartir yang berikutnya adalah dalam Satuan Tugas Pramuka Peduli. Di Kota Madiun ada yang disebut dengan Brigade Penolong 1336. Kenapa disebut 1336? 13 itu adalah nomor kuarca atau kuartir daerah, 36 adalah nomor kuartir cabang.
Brigade Penolong 1336 atau BP 1336 ini adalah wadah pembinaan bagi teman-teman yang siap dan berkehendak untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang kemanusiaan, bidang kebencanaan. Banyak sekali tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh teman-teman Brigade Penolong ini dan teman-teman DKC di Kota Madiun. Beberapa di antaranya beberapa tahun 2020 melaksanakan bedah rumah sejumlah 9 rumah yang ada di wilayah Kota Madiun. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan tersebut teman-teman Dewan Kerja mendapatkan apresiasi sebagai pelaksana kegiatan terbaik. Nah, kemudian juga ada dari kegiatan di masa pandemi ini bersama Dewan Kerja dan Brigade Penolong melaksanakan aksi-aksi sosial, ya, aksi-aksi mendukung Satgas COVID-19 pemerintah Kota Madiun, ya, melaksanakan penyemprotan, melaksanakan pembersihan dalam bulan bakti Ramadan, kegiatan bulan pembersihan masjid, ya. Kebetulan kemarin pada waktu giat bakti Ramadan, teman-teman Dewan Kerja Cabang mendapatkan apresiasi juga terbaik di Provinsi Jawa Timur. Saya kira itu adik-adik, dengan adanya gambaran-gambaran kegiatan yang tidak hanya di Kudus saja, tapi di luar banyak kegiatan-kegiatan kepramukaan yang lain. Pertanyaan apakah pramuka masih diperlukan? Saya kira akan bisa terjawab. Ya. Oleh karena itu, kembangkan minat adik-adik sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Kalau berminat dalam bidang hal yang terkait kebayangaraan, bisa tergabung di Saka Bayangkara. Ya. Terkait berminat di bidang kehutanan, silakan bergabung di Saka Wanabakti dan sebagainya. Ingin tergabung di bidang kemanusiaan, silakan bergabung dengan Brigade Penolong. Sehingga kegiatan kepramukaan tidak monoton, sebenarnya tidak monoton. Ya, hanya selama ini mungkin kurang dalam hal publikasi. Ya, oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dari teman-teman Pangkalan SMK SMA Negeri 5, ya, yang telah memotori pelaksanaan PTA secara online. Nah, ini satu bukti bahwasanya pramuka itu bisa. Pramuka juga bersifat modern, ya, sangat mengapresiasi. Sekarang pertanyaan, apakah gerakan pramuka itu masih diperlukan? Jawabnya adalah ya. Kenapa? Karena gerakan pramuka adalah sebagai kelanjutan dan pembaruan kepanduan nasional yang didirikan oleh para tokoh pandu demi adi cita bangsa dan misinya. Jawaban berikutnya adalah, apakah pramuka masih diperlukan? Jawabnya adalah ya. Karena kepramukaan atau kepanduan atau scouting sudah mengakar di bumi Nusantara ini sejak 1912 sampai saat ini. Di dunia, semenjak ditemukan oleh Baden-Powell di Inggris mulai tahun 1908, telah berkembang hampir ke seluruh dunia sampai saat ini. Jawaban berikutnya adalah ya. Selama pramuka menyelenggarakan kegiatan yang modern, bermanfaat, dan berdasarkan kepada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Saya kira itu adik-adik jawaban dari apakah
bagaimanakah eksistensi gerakan pramuka? Saya kira sudah bisa terjawab. Dan ternyata pramuka tidak hanya berkutat pada tepuk dan bernyanyi saja, tapi pramuka sangat-sangat bermanfaat sebagai pengembangan karakter, pengembangan kepribadian, pengembangan keterampilan. Saya kira apapun minatnya, apapun bakatnya, bisa diwadahi oleh gerakan pramuka lewat saka, lewat kegiatan yang lain, ya. Tuh. Saya kira itu adik-adik materi yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu hal yang bisa saya sampaikan bahwasanya sukses itu berawal dari tantangan, bukan dari zona nyaman. Saya kira itu adik-adik. Terima kasih atas atensinya. Salam Pramuka.